Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 20 ayat 11 sampai 18. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala, dan yang lainnya di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa ibu menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapamu, kepada Allah-Ku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara umat Santa Maria Fatima Banyumanik yang dikasihi Tuhan dan saya gemateni. Pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 ini, saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan tema dari apa menjadi siapa. Untuk memulai renungan ini, perkenankanlah saya mengisahkan peristiwa dengan sedikit modifikasi. Ada seorang ibu, janda tua umurnya hampir 80 tahun, bernama Ibu Rosa. Dia mempunyai warung kelontong yang dikelola sendiri. Anak-anaknya ada yang di Jakarta, ada yang di Australia, ada yang di Amerika, ada juga yang ada di Semarang sini. Dia tidak mau ikut anaknya karena tidak mau merepotkan anaknya. Dia katakan, "Kalau saya ikut anak saya tidak boleh jualan, dan itu saya tidak bahagia. Membuat saya pikun," katanya. Ada juga di situ ada tetangga seorang janda pula, umurnya sekitar 50 tahun, bernama Ibu Valen. Mula-mula Ibu Valen sering datang untuk membeli keperluan harian di warung Ibu Rosa. Sesama janda itu saling bercerita. Lama-kelamaan mereka menjadi akrab. Bahkan ketika mereka tidak bertemu, mereka merasa rindu.
Terkadang Ibu Valen datang tidak untuk membeli ini itu, sekedar untuk ngobrol, sekedar untuk menemani. Sampai suatu ketika Ibu Rosa ini masuk rumah sakit Elizabeth. Kondisinya makin payah. Saya pernah mendoakan sekali dan sehat. Tetapi beberapa jam kemudian ambruk lagi. Terus dirawat terus, diberi sakramen pengurapan orang sakit. Sehat sebentar, susut kembali. Sampai orang berpikir macam-macam mengenai kehidupan sebelumnya. Entah dipikir mempunyai jimat atau apa macam-macam hal. Tetapi pertanyaan itu akhirnya terjawab ketika pada suatu hari anaknya, ibunya, dan Bu Valen berkumpul di situ dengan seorang notaris yang membacakan wasiat Ibu Rosa itu, seluruh warung dan asetnya diberikan kepada Ibu Valen. Setelah itu beliau tenang menghadap Tuhan dengan senyum di bibirnya. Saudara-saudara, apa yang mau saya katakan mengenai hal ini ada hubungannya dengan pertanyaan Yesus kepada Maria Magdalena. Pertanyaannya demikian, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria Magdalena mencari Yesus. Maria Magdalena tidak mencari hadiah-hadiah atau rahmat-rahmat dari Yesus, tapi dia mencari Yesus sendiri. Saudara-saudara, dengan adanya virus corona ini kita menjadi sadar bahwa ritual-ritual keagamaan dan kehidupan keagamaan kita dituntun menjadi kehidupan spiritual. Relasi kita dengan Tuhan yang semula hanya relasi ritual, aturan keagamaan, barangkali sekedar kewajiban, sekarang dimasukkan di intinya, yaitu pergaulan akrab dengan Tuhan. Barangkali kalau kita berdoa penuh dengan permohonan-permohonan karena kita mempunyai banyak soal, tetapi sekarang ini kita diajak semua yang kita mohon pada waktu keadaan biasa akhirnya tidak ada artinya kalau tidak ada Tuhan. Karena siapapun di dunia ini belum ada yang mampu mengalahkan kuasa Tuhan menghadapi virus corona ini. Lalu kita diingatkan pada sabda Yesus dalam Matius 6 ayat 33. "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan diberikan kepadamu." Saudari-saudara, sekarang ini kita diajak untuk mengerti bahwa yang kita cari ketika kita berdoa, kita pindah ke gereja dahulu, barangkali belum saya pikirkan, belum kita pikirkan. Tetapi lihatlah, ketika kita harus menghadapi virus corona dan kita ikut misa streaming, lalu kita disentakkan hati kita. Ternyata saya tidak hanya rindu kepada komuni kudus, tapi rindu kehadiran Tuhan. Ini suatu jalan kesucian yang bagus. Pada intinya, kehidupan beragama adalah mencari kedekatan dengan Tuhan. Hal ini paling gampang kalau saya katakan pada orang tua-tua, kepada orang sepuh-sepuh seumur saya ini. Sebentar lagi kita akan mati.
Dan ketika kita mati, semua yang kita mohon di dunia ini kita semua akan kita tinggalkan. Mohon HP yang harganya mahal, mohon bisa melakukan internet banking, semua kita tinggalkan. Yang kita cari adalah Tuhan yang menuntun kita kepada kehidupan kekal. Dalam kehidupan nanti kita sendirian. Begitu mati kita sendirian. Tidak ada yang bisa menemani. Yang kita cari adalah Tuhan. Itulah inti dari seluruh kehidupan beragama kita. Carilah dahulu Tuhan. Lalu kita akan mendapatkan rahmat-rahmat yang kita butuhkan untuk kehidupan harian kita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.